Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai materi titrasi kompleksometri yang banyak digunakan dalam analisis kuantitatif suatu bahan kation logam. Nah, titrasi kompleksometri merupakan metode titrasi yang didasarkan pada reaksi pembentukan ion atau senyawa kompleks. Ion atau senyawa kompleks merupakan senyawa yang terbentuk karena adanya ikatan koordinasi antara ion logam dengan ligan yang merupakan ion atau senyawa yang memiliki pasangan elektron bebas. Nah, kita lihat ligan itu merupakan gugus yang terikat pada ion pusat, di mana reaksi ligan dengan ion pusat dapat dinyatakan oleh persamaan berikut, yaitu M ditambah L menjadi Ml, di mana M itu merupakan kation logam bereaksi dengan ligan pengkelat menghasilkan senyawa kompleks atau yang disebut dengan kelat. Salah satu contoh reaksi pembentukan kompleks yaitu besi 2, ion besi 2 bereaksi dengan 6 ion siano menghasilkan kompleks besi 2 tetrasiano, dan banyak lagi contoh reaksi pembentukan kompleks lainnya. Nah, untuk ligan itu berdasarkan jumlah pasangan elektron bebas yang dapat digunakan untuk bereaksi dengan ion pusat dapat dibagi menjadi yang pertama, ligan monodentat. Contohnya yaitu NH3 dan H2O. Jadi untuk ligan monodentat ini hanya dapat menyumbangkan satu pasang elektron bebas. Yang kedua adalah ligan bidentat yang dapat menyumbangkan dua pasang elektron bebas. Contohnya yaitu etilen diamin. Berikutnya, ligan polidentat itu dapat menyumbangkan beberapa pasang elektron bebas, contohnya yaitu EDTA atau etilen diamin tetraacetic acid. Nah, EDTA ini nanti banyak digunakan dalam titrasi kompleksometri. Nah, kita lanjutkan untuk titrasi kompleksometri. Larutan baku yang sering dipakai adalah EDTA. EDTA selain berfungsi sebagai larutan standar juga berfungsi sebagai pengompleks dalam reaksi pembentukan kompleks tersebut. Jadi pada umumnya senyawa yang digunakan untuk pembuatan larutan standar EDTA adalah garam dinatrium EDTA yang disebut juga dengan tri-triplet 3. Nah, kita akan membahas sedikit tentang fungsi EDTA sebagai komplekson. Jadi perhatikan rumus struktur EDTA di sebelah, di mana kita dapat lihat bahwa EDTA termasuk asam lemah yang memiliki poliproton, yaitu memiliki banyak pasangan elektron bebas yang dapat berikatan koordinasi dengan atom pusat. Jadi reaksi ionisasinya dapat dilihat pada gambar berikut, sedangkan untuk fungsi pH dan spesinya dapat dilihat pada diagram berikut. Nah, nama lain untuk EDTA adalah komplekson 2 atau tri-triplet 2, di mana EDTA merupakan asam lemah yang sukar larut di dalam air, karena itu jarang digunakan sebagai larutan standar baku atau primer. Jadi ketika kita menggunakan EDTA sebagai larutan standar, perlu distandarisasi lagi dengan menggunakan larutan standar primer. Rumus struktur untuk EDTA dapat dilihat pada layar. Nah, untuk titrasi yang menggunakan EDTA sebagai larutan standar lebih sering dikenal dengan nama titrasi EDTA. Jadi, ada beberapa faktor yang mempengaruhi titrasi EDTA. Yang pertama adalah pengaruh pH. Jadi, semakin tinggi pH, semakin bagus, kestabilan dari kompleks EDTA akan semakin baik. Sehingga dalam reaksi EDTA diperlukan penggunaan buffer sehingga pH-nya dapat dijaga dengan baik. Selain itu, buffer juga dapat menyerap ion-ion hidrogen yang dihasilkan dalam reaksi titrasi sehingga tidak dapat mengganggu jalannya titrasi. Berikutnya yang kedua adalah pengaruh pengompleks yang lain. Nah, penitaran ion logam dengan EDTA kadang-kadang bukan saja diperlukan buffer, tapi juga perlu penambahan komplekson lainnya.
yang digunakan untuk menjaga agar ion-ion logam tetap dalam larutan lain dan tidak mengendap sebagai hidroksida, oksida basa, atau garam basa. Nah, metode pengerjaan titrasi EDTA terdapat beberapa cara. Cara yang pertama yaitu titrasi langsung. Cara ini digunakan untuk kation yang bereaksi cepat dengan ligan EDTA, di mana larutan ion logam yang akan ditetapkan dibubuhi larutan buffer atau dapar dengan pH yang diinginkan, selanjutnya dititar langsung dengan larutan EDTA. Nah, pada cara ini bahan pengompleks seperti sitrat, tartrat sering ditambahkan untuk mencegah terjadinya pengendapan hidrolisis logam dari contoh yang akan dianalisis. Nah, urutan pelaksanaan titrasi langsung, yang pertama adalah ion logam yang ditentukan diatur pH-nya dulu dengan buffer salmiak dengan pH 10. Selanjutnya ditambahkan indikator EBT dan masking agent. Dilanjutkan dengan titrasi langsung dengan EDTA, lalu perubahan warna pada titik akhir titrasi disebabkan karena adanya indikator. Yang kedua adalah titrasi kembali atau back titration. Titrasi ini digunakan untuk kation yang bereaksi lambat dengan EDTA atau bila indikator yang tersedia tidak cocok. Nah, sebagai larutan standar dapat digunakan ZnCl2, ZnSO4, MgCl2, dan MgSO4. Cara ini digunakan bila dalam larutan terdapat ion lain selain ion logam yang ditentukan, sehingga dapat mengendapkan ion logam yang ditentukan, misalnya ada OH- atau fosfat. Yang ketiga adalah titrasi substitusi atau penggantian. Cara ini baik digunakan untuk kation yang membentuk kelat EDTA lebih kuat dari Mg-EDTA atau Zn-EDTA. Nah, ion logam Mn+ akan ditetapkan dibubuhi kompleks EDTA magnesium atau EDTA seng sehingga akan menghasilkan reaksi sebagai berikut, di mana cara ini dapat digunakan jika tidak ada indikator yang sesuai untuk analisis tersebut. Nah, untuk titrasi EDTA dengan jenis yang keempat yaitu titrasi alkalimetri. Titrasi alkalimetri dilakukan apabila larutan ion logam dititar dengan EDTA, maka akan terbentuk kompleks dan dibebaskan ion H+, seperti pada reaksi berikut. Nah, ion H+ yang dibebaskan dapat dititar dengan larutan standar basa menggunakan ion indikator asam basa ataupun dengan alat potensiometer. Nah, larutan ini akan dititar sebelum selanjutnya dinetralkan sehingga dapat dianalisis jumlah kation yang bereaksi. Nah, kita akan kembali ke indikator yang banyak digunakan dalam titrasi kompleksometri. Indikator untuk titrasi kelatometri merupakan basa atau asam lemah organik yang dapat membentuk kelat dengan ion logam dengan warna kelat yang berbeda dengan indikator bebas. Indikator ini lebih dikenal dengan nama indikator metalokromik, di mana dalam penitaran asidi alkalimetri, indikator ini harus peka terhadap pH, sedangkan dalam titrasi kompleksometri, indikator harus peka terhadap ion logam. Syarat beberapa indikator yang dapat digunakan dalam titrasi kompleksometri, contohnya adalah reaksi warna harus spesifik dan selektif, artinya dapat memberikan perubahan warna yang jelas pada titik akhir titrasi. Yang kedua, kompleks indikator harus mempunyai kemantapan atau kestabilan yang cukup, sebab bila berdisosiasi, dia tidak akan diperoleh perubahan warna yang tajam atau nyata dalam titrasi. Syarat indikator yang ketiga adalah perbedaan warna antara indikator bebas dan kompleks indikator logam harus dapat diamati, di mana beda warna indikator bebas dan warna kompleksnya harus terlihat perbedaan secara jelas. Dan yang terakhir, syarat yang keempat yaitu berlaku pada pH batas titrasi, di mana pemilihan indikator ini
jauh lebih rumit dibandingkan pemilihan indikator untuk titrasi asam basa. Contoh indikator logam adalah Eriochrome Black Tea atau lebih dikenal dengan nama EBT. EBT ini memiliki nama lain Murexit, biru tua salochrome atau Chalcone. Berikutnya ada indikator Calmagid, Calcichrome, violet catechol, biru catechol, merah bromo pyrogalol, jingga silenol, timolphthalein, berimetiltimol, sinkron atau 1,2-hidroksi-5-sulfophenil 3-fenil 5-karboksifenil, formasan atau biru variamin. Nah, beberapa contoh perubahan dengan rentang pH pada indikator dapat dilihat pada tabel berikut ini. Nah, membahas tentang indikator EBT. Indikator EBT ini merupakan salah satu indikator yang banyak digunakan dalam titrasi kompleksometri. Senyawa ini merupakan salah satu indikator metalokromik yang pertama ditemukan dan paling banyak juga digunakan. Indikator ini dipakai pada pH 10-12. Untuk titrasi kompleksometri, biasanya yang menggunakan larutan standar yang digunakan adalah larutan standar yang dibuat dari garam dinatrium EDTA. Nah, garam ini tentunya perlu distandarisasi terlebih dahulu dengan menggunakan larutan standar primer. Nah, standarisasi larutan standar EDTA dapat dilakukan dengan menggunakan bahan baku kalsium karbonat murni, di mana kalsium karbonat ini dilarutkan dengan sedikit HCl terlebih dahulu, kemudian ditambahkan buffer 10 untuk menstabilkan pH dari pembentukan larutan standar tersebut. Nah, prinsip perhitungan yang digunakan pada dasarnya adalah prinsip perhitungan mol dengan perbandingan mol 1:1 pada EDTA dan larutan standar. Adapun salah satu penerapan titrasi kompleksometri dalam perhitungan kuantitatif adalah melalui penentuan kesadahan air. Jadi metode titrasi ini dapat digunakan untuk menentukan kesadahan air, di mana air sadah merupakan air yang mengandung garam, magnesium, ataupun kalsium yang menyebabkan berbagai masalah lingkungan, salah satunya yaitu menyebabkan sabun tidak berbuih dan mengendap. Nah, biasanya dalam titrasi ini, pH untuk titrasi yang digunakan adalah 10 dengan indikator pH Eriochrome Black Tea. Nah, titrasi yang kedua contohnya adalah penetapan kadar magnesium yang dilakukan melalui penitaran langsung. Jadi magnesium itu biasanya dapat dianalisis dari berbagai sumber air. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa disimak juga video yang lainnya.